Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim al-syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan dan difardukan untuk kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan dan difardukan terhadap umat-umat yang datang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan adanya penugasan puasa ini kepada kamu, kata Allah, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan karunia jualah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang agung ini. Kemudian tentu juga kita tidak akan lupa berterima kasih dan bersyukur kepadanya karena berkat izin jualah kita sanggup dan mampu melewati bulan suci Ramadan, sehingga kita sanggup dan mampu berpuasa sebulan penuh. Mudah-mudahan janji dia kepada kita seperti yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan barang siapa yang mengisi dan menegakkan malam-malam hari di bulan Ramadan, maka Tuhan, kata Nabi Muhammad, telah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita terdahulu. Selawat beriring salam
Tentu tidak lupa kita haturkan buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki umat manusia jalan yang benar sehingga kita bisa keluar dari lembah kegelapan ke lembah yang terang benderang, sehingga kita bisa keluar dari lembah kesesatan ke jalan yang lurus yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah yang ada. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat secara seksama kegiatan ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, maka ada 3 jenis ibadah yang sangat menonjol. Ketika ibadah itu adalah yang pertama ibadah sholat. Apakah itu sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud. Tetapi yang benar-benar merupakan sholat yang khusus dan dikhususkan di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Yang kedua adalah ibadah puasa atau shaum yang sudah kita jalani dan kita laksanakan. Yang ketiga adalah ibadah zakat. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal? 3 ibadah inilah yang sangat-sangat menonjol yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Ketiga ibadah ini kalau kita laksanakan, maka dia terkait dengan 3 pihak. Yang pertama, dia terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia terkait dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dia terkait dengan orang lain. Dalam ibadah sholat misalnya, kalau kita hitung rakaat yang kita kerjakan selama 1 hari, termasuk dengan sholat witir dan tarawihnya, maka tentu jumlah sholat yang kita kerjakan sangat banyak. Timbul pertanyaan, kira-kira untuk apa kita mengerjakan sholat tersebut? Dijawab oleh Allah, wa aqimis sholah li dzikri. Dirikan dan tegakkanlah sholat itu untuk mengingatku kepada Tuhan. Jadi dari tingginya frekuensi sholat yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, kita tahu bahwa di balik banyaknya frekuensi dan tingginya frekuensi tersebut tentu ada sebuah maksud yang terkandung di dalamnya. Maksud itu tentu adalah supaya kita banyak-banyak
supaya kita sering-sering mengingat Allah. Kalau kita sudah sering-sering mengingat Allah, maka tentu secara teoritiknya kita akan banyak berkomunikasi dengan Allah. Kita akan banyak bermuajahah dengan Allah. Bila kita sering dan banyak berkomunikasi dan bermuajahah dengan Allah, maka tentu tidak mustahil dalam diri kita akan tumbuh rasa cinta. Tidak mustahil dalam diri kita akan tumbuh rasa sayang kepada Allah. Bila rasa cinta dan rasa sayang kepada Allah sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, maka tentu rasa kasih dan rasa cinta kita itu akan membuat diri kita ini akan patuh dan tunduk kepadanya. Bila kita sudah tunduk dan patuh kepada Allah, maka tentu segala perintahnya akan kita laksanakan dan segala larangnya akan kita tinggalkan. Bila ada orang yang mau melaksanakan segala perintah Allah dan mau meninggalkan segala larangnya, maka orang tersebut di dalam agama Islam disebut dengan orang yang bertakwa atau muttaqin. Dan dalam ayat yang saya baca tadi dijelaskan bahwasanya orang yang berpuasa itu, kalau seandainya puasa yang dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilakukannya karena ikhlas untuk memperhambakan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang menempati posisi tertinggi di mata Allah. Tetapi orang yang bertakwa itu juga tidak sunyi dari godaan. Orang yang bertakwa itu juga tidak sunyi dari hambatan dan rintangan. Bahkan orang yang bertakwa itu akan banyak sekali mengalami rintangan dan halangan serta godaan. Rintangan, godaan dan halangan tersebut datang dari berbagai-bagai arah. Dan salah satu rintangan dan godaan yang paling berat adalah rintangan dan godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri, yang bentuknya berupa hawa nafsu. Para ahli menyebutnya dengan nafsul amarah. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, sudah menjadi tugas kita semualah untuk berhati-hati dengan hawa nafsu yang kita miliki. Ajaran agama kita, ajaran Islam, tidak melarang kita untuk punya hawa nafsu, karena itu adalah pemberian dari Allah. Dan ajaran agama kita tidak menyuruh kita untuk membunuh hawa nafsu tersebut. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul adalah bagaimana kita bisa
mengendalikan hawa nafsu tersebut. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin berkuasa. Semua kita ingin berkuasa. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin punya harta. Semua kita ingin punya harta. Tidak ada di antara kita yang tidak senang dan tidak suka kepada lawan jenis. Semua kita suka kepada lawan jenis. Rasa suka kepada kekuasaan, rasa suka kepada harta, rasa suka kepada lawan jenis, itu adalah sunnatullah. Cuma tugas kita adalah bagaimana caranya kita di dalam memenuhi rasa suka kita terhadap kekuasaan, rasa suka kita kepada harta, dan rasa suka kita kepada lawan jenis itu kita bingkai. Yang akan kita jadikan sebagai bingkainya adalah firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Itulah sebabnya Nabi menitipkan pesannya kepada kita semua, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. In tamassaktum bihima, jika kalian mau berpegang teguh kepada kedua warisan yang ditinggalkan tersebut, falan tadillu abada, maka kamu, kata Nabi, saya jamin tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini kita lihat, bila kita tukikkan pandangan kita ke dalam kehidupan sosial, ke dalam kehidupan ekonomi, ke dalam kehidupan politik, ke dalam kehidupan hukum, maka kita akan melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi terhadap segala ketentuan dan tuntunan yang diberikannya kepada kita. Sebagai contoh, akhir-akhir ini sangat semarak sikap dan perilaku flexing. Sikap dan perilaku flexing itulah sebuah sikap dan perilaku yang senang mempertontonkan, membangga-banggakan, memamer-mamerkan kekuasaan, memamer-mamerkan kekayaan, memamer-mamerkan kecantikan, harta dan segala-galanya. Sikap-sikap yang seperti ini jelas menyakitkan hati kita sebagai warga bangsa. Dikarenakan apa? Dikarenakan sikap ini sudah jelas akan menimbulkan kebencian sosial. Sikap-sikap seperti ini akan bisa mendorong masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang konsumtif, dan itu jelas tidak baik. Dalam kehidupan politik misalnya, kita melihat orang menghalalkan berbagai cara untuk meraih dan mendapatkan kekuasaan. Padahal cara-cara yang mereka tempuh dan lalui itulah cara-cara yang dimurkai oleh Allah. Laknatullah ar-rashi wal muhtasi. Laknat Allah, kata Nabi, atas yang menyuap dan disuap. Dalam bidang ekonomi kita lihat bagaimana sesudah kita, teman-teman kita yang sebangsa dan setanah air dengan kita, dengan sikap rakus dan tamaknya merampas hak-hak rakyat yang lemah. Banyak sekali contoh yang bisa kita ungkap. Di antaranya adalah kita bisa melihat bagaimana tanah rakyat
di PIX2 dirampas dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar, dan terkadang terkesan legal, tapi di balik legalitas itu ada kemurkaan, ada dusta. Dan juga kita lihat seperti yang diungkap dan terungkap akhir-akhir ini, tingginya angka korupsi yang luar biasa seperti yang terjadi di PT Timah, di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia misalkan, dan di Pertamina yang jumlahnya hampir mencapai 1.000 triliun, dan di bidang-bidang lain. Dalam bidang hukum misalkan, kita tentu saja berharap kepada para penegak hukum supaya mereka menegakkan hukum secara baik dan secara benar. Tapi kita lihat para penegak hukum pula di negeri ini yang melanggar hukum-hukum tersebut. Kita bisa melihat dan kecewa bagaimana perilaku dari aparat polisi di negeri ini. Kita kecewa dengan perilaku beberapa oknum kejaksaan di negeri ini. Kita kecewa dengan sikap dan perilaku dari para hakim dan para pembela, di mana akibat dari sikap dan perilaku yang mereka pertontonkan kepada kita, rakyat banyak menjerit, rakyat banyak menangis karena mereka tidak lagi tahu bagaimana mencari keadilan. Sebab yang dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak bukan lagi data dan fakta, bukan lagi kenyataan, tapi yang dijadikan sebagai dasar bagi mereka untuk menggiring dan memproses dan menjatuhkan hukuman adalah kekuasaan, adalah uang, dan adalah status sosial dari seseorang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kegiatan ibadah ketiga yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada kita adalah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dibayar oleh setiap orang yang bernafas, yang menyatakan dirinya sebagai orang Islam, asal dia punya kelebihan di malam dan di pagi hari di hari raya, maka wajiblah bagi yang bersangkutan untuk membayar zakat. Apa makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini? Zakat ini mengajari kita untuk mau berbagi, untuk cinta dan peduli kepada sesama. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan mengambil iktibar dari 3 ibadah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini, kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Apalagi di saat bangsa kita dan negara kita yang sedang bermasalah, apalagi di saat bangsa dan negara kita dalam keadaan tidak dalam keadaan baik-baik saja, di mana menurut saya salah satu atau hal-hal yang sangat diperlukan di saat situasi negeri kita seperti ini, yaitu adalah kita butuh putra-putra bangsa yang punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh kepada putra-putra bangsa yang memiliki akhlak dan moralitas yang tinggi. Dan kita butuh putra-putri bangsa yang peduli kepada sesama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai seorang mukmin dan mukminah, marilah kita mengambil iktibar dari bulan suci Ramadan yang mulia yang baru saja berlalu ini. Fa'tabiru ya ulil absar.